Halo semuanya, kenalkan saya Rifka Adelia Sinaga dengan NIM 2311011662. Nah, pada saat ini saya akan membahas salah satu pasal penting dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal 32. Pasal ini berbicara tentang bagaimana pelayanan kesehatan harus dilakukan dalam situasi darurat. Yuk kita bahas lebih detail lagi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah aturan utama yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Jadi, semua pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, harus mengikuti aturan ini. Nah, pasal 32 ini punya poin yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Pasal ini berbunyi pada ayat 1, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pada ayat kedua berbunyi, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Nah, kedua ayat pada pasal ini menjelaskan tentang pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat. Pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan terlebih dahulu. Yang artinya, dalam keadaan darurat, penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan harus diprioritaskan oleh fasilitas kesehatan tanpa memandang status atau asal-usul pasien. Dan pada ayat kedua, menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menolak pasien dan tidak boleh meminta uang muka. Artinya, fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menunda pelayanan dengan alasan administrasi seperti uang muka, terutama dalam kondisi darurat di mana tindakan medis harus segera dilakukan. Yang artinya, ketentuan ini dirancang untuk menjamin bahwa dalam keadaan gawat darurat, pertolongan medis harus segera diberikan tanpa adanya hambatan dalam administratif. Nah, contoh kasus pada pasal ini ialah pada tahun 2017, bayi berusia 4 bulan meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, lantaran diduga tidak mendapatkan penanganan medis di ruang Pediatric Intensive Care Unit karena kekurangan uang muka, ditambah rumah sakit tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, sang bayi harus segera mendapatkan perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya. Kasus ini menjadi viral dan banyak media memberitakannya, menyoroti masalah pelanggaran pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, penerapannya masih sering diabaikan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Republik Indonesia tahun 2022, masih banyak kasus di mana pasien dalam kondisi darurat tidak mendapatkan penanganan tepat waktu. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 30% pasien darurat yang datang ke rumah sakit swasta seringkali diminta membayar uang muka terlebih dahulu sebelum diberikan layanan kesehatan, terutama di wilayah perkotaan. Inilah yang menyebabkan pasal 32 menjadi sangat penting untuk diterapkan. Mengapa hal demikian? Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, pelayanan kesehatan darurat di sana sudah sangat teratur dan berfokus pada penyelamatan nyawa pasien tanpa membedakan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, pada pasal 32 diharapkan untuk memastikan bahwa Indonesia juga memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada pasien terutama dalam kondisi yang darurat. Jadi, saran yang dapat saya berikan ialah, pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pasal 32 dilaksanakan dengan benar. Kedua, masyarakat juga harus mengetahui hak-haknya agar dapat menuntut pelayanan yang sesuai dengan undang-undang. Ketiga, edukasi tentang pentingnya layanan kesehatan darurat harus ditingkatkan baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah menegaskan tanggung jawab moral dan hukum fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan prioritas tertinggi pada penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan di situasi darurat. Ketentuan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial yang seringkali menjadi kendala dalam penanganan medis mendesak.
Harapannya dengan pemahaman dan penegakan hukum yang lebih baik, semua fasilitas kesehatan di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan.